Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Marwah Ulwatunisa, SPD MPD selaku dosen mata kuliah retorika, dan yang saya hormati teman-teman kelas A angkatan 2022 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan pada kita semua sehingga dapat berkumpul untuk menyaksikan pidato mengenai pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh umat manusia pada saat ini. Dampak negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan telah menjadi masalah global yang memerlukan perhatian serius dan tindakan bersama. Seperti yang dikutip dari The Environment Dictionary karya David Kemp, pencemaran lingkungan hidup adalah kontaminasi komponen fisik dan biologis dari sistem bumi atau atmosfer sedemikian rupa yang membuat proses lingkungan terganggu. Sementara, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya menjadi turun sampai dengan ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pertama-tama, mari kita mengidentifikasi beberapa jenis pencemaran lingkungan yang paling merusak. Di antaranya ialah pencemaran udara, air, dan tanah. Dan semuanya memiliki dampak serius terhadap kesehatan manusia, keanekaragaman hayati, dan keseimbangan ekosistem. Pencemaran udara terjadi ketika kondisi udara mulai rusak akibat polutan berbahan kimia fisik ataupun biologi di area atmosfer dalam bumi. Setidaknya ada 5 zat yang disebut-sebut menjadi penyebab pencemaran yang satu ini. Kelima zat tersebut yakni karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, ozon, serta partikel debu. Zat-zat tersebut menurunkan kualitas hidup karena berpotensi menghasilkan berbagai macam penyakit. Umumnya, berbagai zat polutan tersebut bisa berpengaruh pada kondisi pernapasan seseorang. Berbagai penyakit pernapasan seperti infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA ataupun asma dapat dialami orang-orang yang kerap terpapar pencemaran zat-zat tersebut. Tidak hanya itu, polutan yang membentuk pencemaran udara bisa menjadi sumber dari penyakit kanker. Polusi udara dari kendaraan bermotor dan industri mengancam kesehatan pernapasan dan menyebabkan perubahan iklim yang merugikan. Kemudian ada pencemaran air. Pencemaran air dari limbah industri dan domestik mengancam sumber daya air bersih yang vital bagi kehidupan. Sedangkan pencemaran tanah oleh limbah toksik dapat mengakibatkan kerusakan udara. Lebih dari itu, kegiatan di pabrik juga menyisakan limbah-limbah yang bisa merusak air. Pencemaran air akibat limbah pabrik menjadi semakin parah karena banyak perusahaan yang tidak mematuhi protokol pembuangan limbah secara benar. Limbah dibuang sembarangan dengan mengalirkan langsung ke sumber air sehingga bisa berpengaruh buruk bagi kesehatan penduduk yang ada di sekitar sumber air tersebut. Berbagai makhluk hidup dalam sumber air pun umumnya akan mati karena keberadaan limbah yang terlalu banyak. Kemudian pencemaran tanah. Tanah merupakan habitat manusia. Tercemarnya kondisi tanah tak ayal akan berimbas langsung ke kualitas hidup manusia. Berbagai virus, bakteri, maupun kuman yang menyebabkan berbagai penyakit tidak jarang berasal dari polusi tanah. Karena itu, pencemaran tanah akan langsung berpengaruh pada kualitas hidup di suatu lingkungan ataupun ekosistem. Manusia menempati kawasan tanah tercemar pun akan langsung menerima imbasnya. Polusi tanah merupakan kondisi ketika permukaan tanah ataupun bagian dalam tanah terkontaminasi zat atau benda yang merusak kualitas. Umumnya,
kontaminasi tersebut berasal dari bahan kimia yang dibuat manusia. Tantangan ini tidak dapat diselesaikan secara individual atau oleh satu negara saja. Tentunya dibutuhkan kerjasama global dan tindakan kolektif dari semua pihak. Pemerintah, perusahaan, masyarakat sipil, dan individu harus bekerja sama untuk mengurangi emisi polutan, mengelola limbah dengan bijak, dan mempromosikan gaya hidup yang ramah lingkungan. Salah satu cara mengatasi masalah pencemaran lingkungan adalah dengan mengadopsi teknologi bersih dan ramah lingkungan. Pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan air dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang menyebabkan polusi udara. Penerapan teknologi pengelolaan limbah yang canggih juga dapat mengurangi dampak negatif dari limbah industri dan domestik. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan lingkungan di semua tingkatan masyarakat. Dengan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mendorong tindakan nyata untuk melindungi alam, kita dapat menciptakan budaya yang peduli lingkungan. Dengan tindakan konkret dan komitmen bersama, kita bisa mengatasi masalah pencemaran lingkungan dan menjaga keberlanjutan bumi bagi generasi mendatang. Terima kasih. Demikian pidato yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.